السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh yang mulia ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat hadir dalam tempat yang sangat mulia ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menggunakan sisa-sisa kehidupan kita ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ubudiyah kita dan ketakwaan kepadanya. Selawat bering salam kita sampaikan ke Habib Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam sabdanya, "Ana atqakum billah." Saya orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, salah satu jalan untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membekali diri melalui ilmu pengetahuan. Orang yang banyak ilmunya diharapkan banyak amalnya. Maka oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbicara tentang seorang yang alim, yang banyak ilmunya dan juga beliau banyak amalnya. Karena hamba Allah yang dimuliakan, kalau ilmu tanpa ada amal laksana pohon yang tiada berbuah. Maka oleh karena itu tanda orang yang berilmu yaitu banyak dengan melakukan amal-amal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu adalah Imam At-Tirmizi. Kalau kita membaca salah satu kitab hadis, maka tentu kita tidak akan lupa kepada Al-Imam At-Tirmizi, atau digelar dengan Abu Isa At-Tirmizi sebagai kunyahnya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ini adalah salah satu daripada murid Imam Al-Bukhari. Ya, maka dalam perjalanan keilmuannya ada satu kisah yang menarik. Pada suatu hari beliau menulis 2 juz daripada hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seorang gurunya. Kemudian ketika bertemu dengan sang guru ini, maka beliau ditanya tentang hadis-hadis yang beliau mengatakan, saya bisa menghafalnya. Maka ketika beliau menghafal di hadapan gurunya, ternyata sang guru melihat bahwa di tangannya ada lembaran kertas. Maksudnya gurunya menyangka bahwa beliau menghafal karena beliau sudah membacanya atau berpedoman pada bacaan.
Maka kata gurunya, ama tastahi minni, apakah engkau tidak malu kepada saya? Dengan kemampuan hafalanmu itu yang harus bersandarkan kepada tulisan. Maka kata beliau, saya jelaskan bahwa saya menghafal tanpa melihat kepada tulisan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menguji kemampuan hafalan Imam At-Tirmizi ini, maka sang guru dalam waktu itu juga beliau menyampaikan 40 hadis. Kalau kamu memang kuat hafalannya, saya akan ajarkan kepada engkau sekarang 40 hadis. Selesai beliau mengajarkan 40 hadis, kata gurunya, ayo coba hafal. 40 hadis baru diajarkan. Sekarang coba engkau hafal. Ternyata jamaah rahmatullah, dalam waktu yang sama itu beliau menghafalkan 40 hadis. Tidak ada satu huruf pun yang tertinggal yang menunjukkan kemampuan hafalannya, yang dalam ilmu hadis disebut dengan dhabit, orang yang kuat hafalannya terhadap hadis, tidak ada satu huruf pun yang tertinggal. Maka jemaah rahmatullah, kata Imam Al-Bukhari, had, artinya beliau meniru gurunya. Coba sekarang kamu hafalkan. Fa'adattuha alaih, maka saya pun mengulang hafalan itu sebagaimana guru menghafalnya. Ma akhta'tu fi harfin, tidak ada satu huruf pun yang tertinggal atau yang keliru dalam hafalannya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu di antara substansi keilmuan itu al-ilmu fis sudur. Ilmu itu ada di dalam dada kita. La fis sutur, bukan dalam tulisan-tulisan. Kemampuan kita untuk memindahkan ilmu dari tulisan ke dalam dada kita, itu adalah sebuah kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang Imam At-Tirmizi ini memang Allah berikan satu kelebihan. Segi namanya, beliau adalah Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dhahhak At-Tirmizi. Jadi nama beliau di ujung itu At-Tirmizi. Dilahirkan pada tahun 109 Hijriyah. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kebiasaan orang yang menuntut ilmu, ada satu bab yang dibicarakan, yaitu rihlah At-Tirmizi fi talabil ilmi. Jadi maknanya wisata spiritual Imam At-Tirmizi dalam mencari ilmu. Jadi maknanya beliau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk mencari ilmu pengetahuan. Dalam hal ini adalah mendalami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan fazahaba ila Khurasan, beliau pergi menuntut ilmu di Khurasan. Kemudian wal Iraqi, pergi menuntut ilmu ke Iraq. Wa Makkah wal Madinah, kemudian ke Makkah dan ke kota Madinah. Jamaah dirahmati Allah, kalau di kota Madinah tentu radhiyallahu anhu. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu melekat kota Madinah ini dengan Imam Malik radhiyallahu anhu sebagai kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dahulu kalau salah satu orang tempat yang dituju oleh orang menuntut ilmu adalah ke kota Madinah. Imam Malik ini jemaah rahmati Allah, tidak pernah beliau pergi ke mana-mana. Beliau tetap berada di kota Madinah karena yang pertama beliau senang di mana itu disebut dengan Madinatul Rasul sebagai kota Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, kebiasaan beliau mengajarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid An-Nabawi. Jadi sepanjang hidupnya beliau mengajarkan hadis di Masjid An-Nabawi. Tetapi uniknya di penghujung hidup daripada Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau biasanya selesai salat itu mengajarkan hadis. Tetapi di penghujung hidupnya selesai salat langsung beliau pulang ke rumahnya. Jadi orang mulai bertanya, biasanya beliau mengajarkan hadis setelah salat. Kenapa hari-hari ketika beliau sudah berada pada masa tuanya langsung pulang ke rumahnya? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekali orang yang bertanya, beliau mengatakan, sebenarnya saya tidak mau ingin memberikan penjelasan itu agar saya tidak mengeluh terhadap apa yang Allah berikan kepada saya. Artinya bahwa Imam Malik mengatakan, saya di penghujung hidup saya ini ada penyakit ambeien, sehingga beliau setelah melaksanakan salat langsung pulang, karena beliau mengalami yaitu penyakit tadi. Maka sampai di rumah barulah beliau mengajarkan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perjalanan Imam At-Tirmizi dalam belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang Imam At-Tirmizi ini mendapatkan apresiasi oleh sejumlah orang alim yang lainnya, sehingga hari ini jemaah dirahmati Allah kita masih membaca kitab Sunan At-Tirmizi yang begitu lama, sejak tahun 100-an Hijriah sampai hari ini 1400 sekian, berarti lebih 1000 tahun lamanya. Tapi kitab itu masih dikenang, masih dikenal, masih diajarkan, masih dipelajari. Ini merupakan warisan kekayaan yang sangat besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang inilah kita sebut dengan mengabadikan sesuatu yang tidak abadi. Imam Tirmizi, beliau hidup dan sekarang sudah kembali kepada Allah, tetapi karyanya, tulisannya, ilmunya tetap masih dibaca. Ketika dibaca kitab itu, seolah-olah beliau masih hidup, mengajarkan di hadapan kita. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang alim, yang ingin untuk bersama-sama berbagi dengan ilmunya. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, salah satu kelebihan orang yang punya ilmu, hendaklah dia berbagi ilmunya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man su'ila an ilm, orang yang ditanya suatu ilmu, ditanya tentang suatu ilmu, maka fakatamahu, dia menyembunyikannya, tidak mau menyampaikannya, uljima yaumal qiyamati, maka akan dicemeti hari kiamat bilijami minnar, dengan cemeti api neraka. Begitu penting ilmu dan mendistribusikan ilmu, menyampaikan ilmu kepada orang lain, karena ilmu adalah harta yang tiada tara harganya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kita tua, semakin terasa betapa besar harga suatu ilmu. Ilmu akan menemani ketika orang tidak menemani kita. Ilmu akan menemani ketika kita dalam menyendiri. Jadi oleh karena itu jamaah rahmatullah, inilah yang dipahami oleh Imam At-Tirmizi. Beliau tetap merasa ada tertemani karena beliau bersama ilmu, sehingga orang mengatakan khairu jalisin fi zamani kitabun, teman yang paling setia dalam hidup kita adalah kitab, buku bacaan. Itulah yang paling setia dimanapun kita berada. Mungkin kita bisa senyum, bisa sapa lewat sebuah bacaan yang kita baca. Jadi oleh karena itu membiasakan membaca membuat kita lebih awet muda. Kenapa awet muda? Karena saraf-saraf kita akan bekerja dengan baik karena kita mau membaca. Kenapa Al-Quranul Karim dalam awal ayatnya itu Allah turunkan Iqra
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah. Jadi itulah perintah yang pertama, bacalah. Kalau begitu membaca adalah 1001 rahasia hikmah. Membaca adalah samudra yang tiada bertepi. Banyak hikmahnya yang tidak semua orang memahaminya, tidak semua orang mau mengamalkannya. Gunakan waktu membaca, walau hanya sesaat saja, insya-Allah akan kita dapat menggapai mutiara hikmah dalam hidup kita. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau demikian, apa aktivitas keseharian Imam At-Tirmizi ini? Itu direkam oleh seorang alim namanya Ibnu Hibban, orang ahli hadis juga. Jadi orang ahli hadis tentu tahu bagaimana orang yang lain yang juga ahli hadis. Kata beliau, kana Abu Isa mimman jama'. Jadi beliau adalah orang yang mengkodifikasikan, mengumpulkan hadis-hadis dari berbagai sumber beliau kumpulkan. Wasannaf, beliau orang yang selalu menulis, mengarang. Jadi jamaah dirahmati Allah, kegiatan mengumpulkan hadis bukanlah sesuatu yang mudah. Beliau datang satu orang per orang. Ini merupakan usaha yang tiada mudah adanya, apalagi dengan keterbatasan waktu itu untuk menjangkau berbagai macam kawasan dan daerah. Tetapi Imam At-Tirmizi, beliau telah sanggup melaksanakannya. Wasannaf, beliau mengarang, menulis. Jadi makanya dalam surah Al-Alaq ini juga Allah mengatakan, Allah mengajarkan manusia dengan kalam. Kalam ini sebagaimana yang kita katakan tadi, mengabadikan sesuatu yang tidak abadi. Dengan menulis dengan tinta itu, orang tidak mengenal siapa yang menulisnya, tapi orang mengenal tulisannya. Tidak tahu siapa yang tulis, tapi orang kenal tulisannya. Jadi mengenal orang lewat tulisan jauh lebih berharga. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin tak terbayang bagaimana wajah Imam Al-Bukhari, tapi kita bisa bayang bagaimana kitab Sunan At-Tirmizi maksudnya. Kita tidak kenal wajah Imam At-Tirmizi, tapi kita bisa kenal tulisan Sunan At-Tirmizi. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, wa hafidha, beliau kesehariannya memindahkan tulisan ke dalam tulisan yang ada dalam catatan ke dalam hati beliau. Wa hafidha, menghafalnya. Apa manfaatnya ketika kita menghafalnya? Maka ilmu akan bisa hadir kapanpun kita butuhkan. Maka itulah pentingnya memindahkan tulisan catatan ke dalam hati kita. Wa dzakara, tidak lupa juga kesehariannya beliau adalah selalu melakukan muzakarah, mengulang-ulang apa yang beliau sampaikan. Salah satu cara muzakarah itu adalah mengajarkan orang lain. Ketika kita sudah mengajarkan orang lain, bermakna kita sudah mengulang. Kalau 10 kali kita mengajar, 10 kali kita sudah mengulang satu ilmu pengetahuan. Jadi Allah bisa karena biasa. Jadi kalau kita bisa sesuatu, kenapa? Karena kita terus biasa dan membiasakan. Membiasakan yang baik akan terus menjadi kenikmatan dalam pembiasaan itu. Jamaah dirahmati Allah, itu kata Ibnu Hibban dalam kitab Siru A'lami An-Nubala, halaman 273, jilid ke-13. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita bicarakan sannaf, beliau mengarang, menulis sejumlah kitab. Apa saja? Bukan hanya kitab hadis. Beliau juga ahli sejarah. Beliau ada kitab tentang sejarah. Beliau juga ada tentang ilmu hadis. Karena beda hadis dan ilmu hadis. Ketika kita bicara hadis, berarti ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa taqriran, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapannya, perkataannya, diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika kita bicara ilmu hadis, bicara tentang ilmu-ilmu yang membahas tentang hadis. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara karangan-karangan beliau yang selalu dapat dibaca dari dulu, kini dan hingga nanti.
hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang lain yang merekam. Apa rekamannya? Tentang akhlak, budi pekerti daripada Imam At-Tirmizi ini. Jadi kata beliau, kata Al-Hakim, ahli hadis juga. Karena ada Mustadrak Al-Hakim juga ahli hadis. Beliau mengatakan sami'tu Umar bin Alaq yaqulu, kata beliau, mata Al-Bukhari, setelah meninggalnya Imam Al-Bukhari ahli hadis, yakhlif fi Khurasani falam yakhlif fi Khurasani misla Abi Isa. Di Khurasan ini tidak ada orang yang bisa melampaui kehebatan ilmu hadis dibandingkan dengan Imam At-Tirmizi. Apa kehebatannya? Fil ilmi, kemampuan ilmu pengetahuannya, syakrawala berfikirnya, wal hifdi, kemampuan menghafalnya. Jadi kekuatan hafalan beliau, wal wara, orang yang wara, yang mampu menjaga diri daripada hal-hal yang tidak baik, wal zuhud, dan orang yang zuhud artinya orang yang mengambil kehidupan dunia secukupnya sebagai bekal untuk menuju ke alam baka. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Asir, seorang ahli hadis juga, menggambarkan bagaimana Imam At-Tirmizi, karena Imam At-Tirmizi imaman hafizan. Beliau adalah seorang imam yang hafiz, maksudnya menghafal banyak hadis. Lahu tasanif hasanah, beliau memiliki tulisan karangan buku kitab yang sangat indah, yang sangat bagus. Salah satunya Al-Jami' Al-Kabir. Al-Jami' artinya yang mengumpulkan sejumlah hadis. Al-Kabir, sebuah kitab yang besar, yang agung. Wahwa ahsanu al-kutub, dan ini kitab atau tulisan yang terbaik. Jadi menjadi magnum opus, karangan besarnya, karya besarnya, yang mungkin dengan melewati zaman-zaman hingga hari ini orang tetap masih merujuk, membaca, menelaah, meneliti. Jadi nama beliau tetap dikenal dalam karya dan tulisan ilmiah hari ini. Begitulah kesungguhan beliau tidak pernah sia-sia. Allah abadikan namanya dalam hidup dan kehidupan manusia. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah seorang yang alim namanya Al-Harawi mengatakan, Jami' At-Tirmizi, kitab tadi, Al-Jami' Al-Kabir tadi, anfa' min kutubil Al-Bukhari wa Muslim, li'annahuma la yaqif ala faidah minhuma illa mutabahir. Jadi beliau mengatakan kitab ini kitab yang mutabahir, yang sangat eksploratif, yang sangat luas,